teman-teman, jangan lupa ya dukung channelnya Yusmadi. Jangan lupa subscribe ya. Dadah. Selamat sore teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di salah satu penghobi burung kicau yang ada di Timika. Nah, beliau ini selain hobi memelihara burung kicau, beliau juga beternak jangkrik. Nah, seperti apa? Kita lihat langsung dan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke, boleh ya kita nanya-nanya ini? Boleh. Dan lihat-lihat koleksi jangkriknya. Silakan. Oke, ini mulai dari yang mana? Ini yang siap jual yang mana Mas? Yang siap jual ini. Nah, ini Pak. Oke, ini ya. Ini sekitar umur 1 harian. Ini sudah siap. Ini umurnya Ya. oh, Ya. Ini umur sekitar 40 hari. 40 hari ya. Dan sudah siap dipanen memang ini. Masih siap panen ya. Justru yang bagus malah kayak begini ya. Ya. Soalnya kalau terlalu besar kayaknya burung juga. Ya, enggak mau. Kalau Iya, sudah keluar makannya. sayapnya, dia suka. Oh iya, mulai usaha ini sudah berapa lama Mas? Kalau boleh tahu. Kalau ternak jangkrik itu awalnya di kios. Nah, Sudah lama sih, aslinya hampir 2 tahunan. 2 tahunan ya. Nah, cuma ini kebutuhan kicauannya semakin banyak, jadi saya pindah di gudang Jadi belakang. cari tempat yang lebih luas gitu ya. Soalnya ya memang seperti yang kita tahu nih di Timika nih penghobi burung kicau semakin hari semakin banyak. Jadi suplai jangkrik juga butuh Ya. yang ini banyak juga. Nah kayak saya dulu juga pernah tapi cuma untuk iseng-iseng aja untuk sendiri ya. Iya. Oh ya, ini bibitnya ini sebagian ini ya beli telur atau Ini karena agak telat kemarin kita beli ini. oh jadi telur dari beli Jawa. telur terus dikirim ke sini ya. Kirim ya. Tapi untuk selanjutnya nanti kita mulai proses Jadi mau breeding sendiri, menetaskan sendiri dan sendiri. Ya. pembesarannya juga nanti penjualannya langsung. Tapi biasanya ini ya untuk yang beli mereka belinya ke sini atau di kios? Kesini bisa, ke kios bisa. Ya. Kiosnya di belakang saya. Ya, ini masnya ini yang punya kios blazer kemarin kita sudah wawancara dengan yang jaga di sana kemarin juga ya. Iya. Nah ini kita mau lihat-lihat koleksinya ini. Kalau ini masih umur, ya ini sekitar umur 1 minggu ya. 1 mingguan Iya. ya ini. Ini yang umur 1 mingguan ya. Ini Nah masih udah mulai kelihatan ini. Iya ini umur 1 minggu. Ini biasanya disemprot nggak Mas atau Nggak untuk usah. minumnya? Oh berarti Ya, cuma minumnya dikasih di itu? sini, minumnya Oh di sini. berarti itu ya kasih. Kasih pelapa pisang gitu ya. Ini kalau yang ini umur 2 minggu. Oh ini yang umur 2 minggu. Ya, ini umur 2 Nah ini minggu. bisa lihat ini. Ini udah agak gedean dikit ini umur 2 minggu. Umur 2 mingguan itu. Oh mantap ini. Nah ini tempatnya ini medianya pasir ini. Pasir ya buat ya Buat menelur ya. Ini ulat juga ya Mas ya? Ya ulat Hongkong. Ulat Hongkong lah ini ya. Ini ulat Hongkong ini gede. Nah, berarti di sini komplit ini. Ya. Jadi ini buat teman-teman para penghobi burung kicau dan juga yang mancing mania. Ini bisa ini biasanya untuk mancing juga bisa nih. Buat mancing. Ulat Hongkong ini besar. Buat makan ikan yang kayak awana. Iya ikan arwana juga bisa ini jadi. Nah ini untuk para penghobi burung kicau yang ada di Timika ini. Jadi sekarang udah nggak susah lagi ya nyari jangkrik, nyari ulat Hongkong, bahkan ulat kandang juga sudah ada ya Mas ya. Ada. Kalau dulu waktu saya masih seneng piara burung kicau tuh masih susah nyari ini apa
pakan-pakan seperti serangga jangkrik dan sejenisnya susah, tapi sekarang sudah ada semua. Sudah ada. Mungkin karena penghobi semakin banyak, jadi sudah ada inisiatif juga dari salah satu penghobi untuk mengembangkan apa yang menjadi kebutuhan para kicomania di Timika. Oke, mungkin kita langsung nanya-nanya ke beliau ya soal bagaimana caranya dan kendalanya apa, nanti kita langsung duduk ngobrol sama beliau. Oke, langsung Kak. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol ke Masnya, nanya-nanya. Oh ya Mas, ini kalau boleh tahu ini ya, pertama-tama mulai ternak ini sudah 2 tahunan ya? Sudah 2 tahunan. Pertamanya di kios. Di kios Di ya. mas kecil kan? Pindah ke sini sudah berapa lama? Sudah pindah ke sini 1 bulanan. Baru 1 bulanan ya. Jadi sudah lebih besar lagi. Terus kalau mau boleh tahu ini nggak apa-apa ya, kita Nggak apa-apa, buka-buka rahasianya iya, ya. buka-buka. Modal awalnya kira-kira untuk ini semua kira-kira berapa ya? Modal awal. Kalau untuk bikin ini, karena ini saya kira Bikin kandang ini. Semua tahu. seluruhan ini. Hampir 30-an lah. 30 juta. Ini Ini kalau boleh dibilang ini hampir sama dengan modalnya ternak ayam ini, kurang lebihnya ini. 30-an karena memang material di sini nih boleh dibilang cukup mahal ya, kayak triplek. Ini per lembar ini yang 3 mili ya Mas? Iya, 4 mili. 4 mili. Ini per lembar kena berapa ini sekarang? Per lembar 80 Pak. 80. Nah bayangkan ini butuh banyak juga loh, belum lagi kawat ram dan lain-lain. Tapi memang walaupun seperti itu, prospeknya memang bagus ya untuk kedepannya jangkrik ini. Iya. Hari-hari pasti ada yang beli ya Mas ya? Iya. Nah, bisa kalau ada. Terus kalau jualnya gimana biasanya Mas? Perhitungannya berapa? Per ada takaran ya. Kayak Nah, ini ini ya? takaran ini ya. Jadi Kalau satu begitu 50.000. 50.000. Nih. Mungkin teman-teman yang di tempat lain pada heran ya, kok mahal? Nah, untuk di Timika ini segini nggak mahal. Karena 50.000 ini kalau untuk satu burung itu saja, itu bisa untuk beberapa minggu, bahkan mungkin 1 bulan, 1 bulan bisa ya. Dan untuk di Timika memang kalau istilahnya ya, orang bilang itu hobinya orang kaya, emang betul. Karena untuk jangkrik aja harus 50.000, beda dengan di tempat lain. Karena memang di sini bahan-bahannya juga mahal. Terus untuk nyari jangkrik juga sebetulnya Masih susah, masih ya. gampang-gampang susah, karena ini Masnya juga walaupun sudah ternak besar tapi masih sering telat. Iya. Jadi karena saya kira bukan untuk ini saja ya Mas ya, yang butuh jangkrik ini bukan cuma kicomania saja. Ikan. Biasanya penghobi ikan ya, yang itu ya arwana atau mungkin yang mancing juga biasa kadang-kadang. Iya, untuk buat mancing itu. Jadi ya, jadi memang harga 50.000 itu kalau di tempat lain itu mahal, tapi kalau untuk di sini sudah biasa. Iya. Itu paling sedikit ya Mas. Kayaknya orang itu beli sudah 50.000. banyak lah. Kalau dulu setengahnya, kalau dulu sekarang Setengahnya sudah ya. Karena dulu mungkin masih skala kecil, stoknya belum melimpah, jadi dulu tuh malah 50.000 cuma setengah Ya, dari ini. setengah gitu. Nah sekarang sudah dapat 1 cepuk begini. Ya. Terus kendalanya apa saja Mas kalau boleh tahu? Cuaca ini. Cuaca ya. Nah, cuaca kalau musim hujan-hujan begini memang harus dihangatin toh. Oh dihangatin pakai lampu berarti? Pakai lampu ya. Kalau enggak ditutup. Oh ditutup. Nah, harus ditutup. Pokoknya harus hangat. Oh harus hangat gitu ya. Itu sering mati biasanya kalau cuaca. Yang besar atau yang kecil biasanya? Yang kecil. Oh, Kalau yang kecil besar ya. sudah tahan bantu. Kayak yang tadi ya, yang anakan tuh baru 1 minggu atau 2 Ya, minggu ya. itu gampang mati kalau cuaca jelek gitu, cuaca buruk gitu. Cuaca dingin begini ya gampang mati itu. Itu memang harus ditutup biasanya. Jadi harus ditutup. Terus kalau proses atau cara beddingnya awalnya bagaimana Mas? Misalkan ini mau menetaskan sendiri tuh caranya bagaimana? Oh itu indukan kita harus pilih. Ah, pilih pilih. indukan yang betina itu dipilih ada berapa lah. 500 bisa lah, 500 ekor nanti dikasih apa tempat terus apa? Kasih pasir. Pasir ya, nanti medianya dia, pasir. medianya pasir, nanti kan dia bertelurnya di pasir. Nanti sekitar 1 minggu harus dipanen. Kalau enggak nanti netas sendiri. Oh, netas sendiri. Kalau dibiarin sama indukannya dimakan gitu? Dimakan ya. Jadi 1 minggu itu harus dipanen itu telurnya. Oh gitu ya. Jadi kalau menurut saya nih lumayan ribet ya. Ini harus stay terus. Soalnya kalau pas itu ada mungkin tanda-tanda tertentu atau mungkin hitungan hari aja. Hitungan waktu hari, menetasnya. ya. Nah, kalau pas sudah menetas, kalau enggak segera dipisahkan dari indukannya, berarti telurnya yang di media tadi pasir tadi langsung diangkat gitu aja ya. Nah, itu kalau enggak dipisah juga biasanya nanti netas dimakan sama Iya, itu nih. dimakan sama indukannya. Jadi gitu ya. Iya. Jadi prosesnya lumayan rumit kalau Lumayan menurut saya. iya, lumayan rumit. Dan sekali lagi mungkin nggak semua orang bisa ternak jangkrik. Atau kalau mungkin beli telur juga itu juga belum tentu menetas semua ya Mas ya. Semua, iya. Nah, Belum tentu menetas semua.
Tapi belum ada mungkin ini Mas. Mungkin kedepannya mungkin mau jual telurnya atau apa? Ya, untuk kedepannya nanti kalau sudah stoknya sudah banyak, Jual pasti telur. ya, Jadi kita mungkin jual buat telur. para Ya. penghobi bisa beli telur ya. Ya, kesinilah. Kalau tapi selama ini udah pernah nggak jual telurnya, telur jangkrik? Pernah. Oh iya, per kilonya kalau boleh tahu berapa kalau di sini? Per kilonya telur itu sekitar 600. 600.000 Ya, per 600.000 kilogram ya. Setengah 300.000. Setengah Ya. 300. Jadi telur jangkrik 600.000 ya per kilogram. Ini Per untuk kilo. Timika sudah, kalau menurut saya sudah 1 kilo itu sudah lumayan banyak ya. Banyak ya, banyak. Itu kalau satu box gini ukuran segini nggak muat ya Mas ya? Kalau untuk telur 1 kilo. Kalau ini cuma ukuran box ini terlalu banyak. Ini biasanya cuma 2 ons. 2 ons saja ya. Berarti Berarti 1/5. butuh 5 ya, butuh 5 5 box begini. Nah, jadi 2 ons saja ini satu box begini ini sudah banyak nanti. sudah full nanti ya. Karena kalau masih kecil mungkin bisa ya. Tapi kalau sudah besar, kalau nggak dipindahkan, karena setahu saya jangkrik itu kanibal. Kanibal ya. Ya kalau misalkan telat makannya juga bisa jadi temannya sendiri yang dimakan ya. Iya. Pokoknya kalau 1 kilo ya minimal butuh 5 box begini. Iya. 5 box. Tapi ngomong-ngomong ini sepi ya, nggak ada ininya ya. Burungnya pada dikias semua ini ya. Iya. Terus ini masih perawatan atau? Ini betina, Mas. Rencananya betina. nanti dibreeding di sini. Oh, jantannya belum ada? Contohnya sudah ada. Kemarin saya pakai buat lomba. Oh, buat Iya. lomba jadi. Iya, kemarin. Oh, makanya saya kira kok dari tadi kok kayak nggak bunyi gitu. Iya, ini Ternyata betina, betina, ya? memang Iya. betina memang nggak terlalu gacor ya Mas ya, Iya. kalau betina ya. Kemarin jantannya dipakai lomba cabut. Daripada bunyi-bunyi semua ini ya. Jangkriknya ini. Ini sepertinya masih ini juga ya Mas ya, masih sementara. Masih sementara bikin ya, bikin. proses ya. Masih diperluas lagi nih kan. Iya, nanti full pokoknya sampai sini Nanti full. mau rencana mau dikasih full. Oh iya, ini kira-kira ini hamanya ini tikus ini ada nggak? Nah, di sini? iya itu biasanya di tikus sama cicak. Cicak ya, cicak juga doyan ya? Cicak ya, itu yang kasih habis jangkrik biasanya cicak. Memang Jadi ini harus ditutup biasanya? ya, memang harus ditutup. Biar ya itu penyakitnya ya cicak, semut itu. Tapi di bawahnya Ya. atau mungkin dikasih alas ya? Bawahnya Pak harus iya, dikasih alas oli ya. Kalau enggak nanti Merambat ya, sebenarnya bisa naik gitu ya. memang harus ditutup biar enggak terganggu sama cicak. Terus kira-kira kedepannya nih Mas, setelah jangkrik mungkin ada ini nggak niatan lain mau ternak-ternak serangga lain mungkin? Ya itu ulat Hongkong. Ulat Hongkong ya. Ulat Hongkong sama ulat Jerman rencananya. Ulat Jerman ini saya sudah pesan cuma belum datang. Kalau ulat Hongkong ini bibit sendiri atau? Bibit sendiri. Itu yang di atas. Oh, iya tadi. Bibitnya itu ya. Itu pertamanya ya beli. Memang agak susah kalau yang ulat Hongkong agak susah. Prosesnya agak lama juga. Agak lama ya kalau ulat Hongkong. Makanya harganya. Kalau ulat kandang, kalau ulat Hongkong jualnya per berapa, per on atau ada takarannya Kalau sendiri? ada takarannya itu per Cepuk ya? ya. Per cepuk 50.000 biasanya. Iya. Ya memang kalau untuk di Timika saya kira wajar lah Mas, karena memang di sini apa-apa ini serba mahal. Jadi mungkin teman-teman di tempat lain mungkin kaget ya, mungkin tempat lain juga 5.000 udah dapat banyak, di sini beda. Karena memang barangnya langka, jadi otomatis harganya pun ikut naik. Dan memang nggak semua tempat yang jual perlengkapan atau burung ada serangga, jual serangga itu nggak semuanya. Kalau ulat kandang sebenarnya banyak ya Mas ya. Peternakan kita bisa nyari sendiri ya ulat kandang. Ulat kandang ada banyak. Ada banyak ya. Kalau yang sementara kosong itu ulat Hongkong, ulat Jerman itu ya. Kalau ulat Jerman sendiri saya belum pernah lihat ya yang modelnya seperti apa. Lebih besar. Besar ya, lebih besar dari ulat Hongkong. Besar sedikit. Oke. Mungkin next time kalau sudah ada stok ulat Jermannya, mungkin saya datang lagi main-main ke sini kayaknya lebih enak ya. Ah iya siap. Ya, kalau saya juga masih penasaran soalnya ulat Jerman ini baru kalau buat saya belum pernah dengar sebelumnya. Ya itu biasanya orang kicau-kicau itu. Ya. Memang buat settingan burung murai Mas ya. Oh iya, kalau misalkan untuk burung begini kira-kira ya, kalau per hari gitu butuh berapa ekor ya? Untuk burung murai itu biasanya 10 ekor pagi, 10 ekor sore itu kayaknya setelan standarnya segitu ya. Nah, nanti ada yang setelan tinggi, kadang ada yang 15. Oh jadi ya itu ya. Pokoknya standarnya 20 ekor. Kalau begini nih, kalau dikira-kira sampai berapa puluh ekornya? Satu cepuk begini nih. Banyak. Iya. Ratusan ya. Ratusan ya.
Jadi, Pokoknya bisa 1 bulan lah kalau burung satu ya. Burung 1 ekor bisa 1 Ya. bulan. Jadi memang kalau untuk para penghobi ini terutama burung murai, kacer ya. kacer, ya. Kalau cucak hijau saya kira nggak terlalu ini Nggak ya, terlalu. sedikit lah karena dia memang burung pemakan buah. Nah kalau untuk murai batu ini memang harus jangkrik. full jangkrik. Oh ya, ini murainya murai apa mas? Ini Medan. Medan juga ya. Oh ya, pendek karena mungkin betina ya. Betina ya. Memang dari segi fisik juga kalau betina memang beda sama yang jantan ya. Oh ya, mungkin cukup begitu aja mas ya, Ya. untuk ngobrol-ngobrol kali Siap, ini. siap. Cukup sekian. Jadi mungkin next time jika ada ulat Jerman ya, iya mas ya, ulat Jerman ya. Ulat Jerman. Nanti kita akan datang lagi ke tempatnya Mas Nuril Huda. Oh ya, kalau boleh tahu saya kasih tahu ke teman-teman yang ada di Timika ya. Iya. Buat yang pengen cari ulat Hongkong, Jangkrik. jangkrik, bisa datang. Alamatnya di mana ini mas? Di belakang raya ya. Oh, langsung di belakang saya aja ya, Iya, di di kios kios. Blazer yang kemarin sempat kita wawancari juga. Oh, boleh tahu nomor HP-nya mas? Nomor HP-nya berapa? 0852 0852 5705 5705 0788. 0788. Jadi Ya. buat para penghobi burung kicau ataupun mungkin ya Ikan. penghobi ikan atau yang sering mancing yang sekiranya butuh jangkrik atau serangga bisa langsung datang ke kiosnya, ada di belakang Serayu ya. Boleh langsung datang ke sini juga, ini di Komplek Yapis ya. Ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan juga share. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.